Salam damai, salam cahaya, salam damai, salam cahaya. Salam damai Mas. Salam damai Mas Didi. Apa kabar Mas? Selamat siang, baik. Siang-siang asik-asik aja. Asik. Aku tuh tadi udah sempat jalan-jalan sama Mbak Indi ke bawah sampai ke seberang jalan tadi ya Mas jalan, ya. Luar biasa ada rose quartz. Masih bentuknya masih raw. Masih raw, masih bongkahan gede-gede banget dan di ruang ini aja udah segini banyaknya gitu ya. Banyak banget nih teman-teman. Kristalnya macam ini apa aja ya Mas ya? Ini azurit bukan? Ya, itu azurit. Terus kalau ini? Kalau ini ametis. Ametis. Ya, jadi kristal ungu kalau yang klaster semacam ini itu namanya ametis. Kalau yang putih semacam ini clear quartz. Clear quartz ya. Ini clear quartz cluster. Ini mungkin untuk teman-teman ya, biar tahu kalau yang cluster seperti ini adalah clear quartz. Nah, padahal clear quartz cluster ini klasternya kecil kan, kalau ini gede. Nah, ini untuk ilustrasi bahwa kalau di alam ini berarti nempel seperti di batu inang seperti ini cuma gede-gede. Oke. Nah, ini apa Mas tadinya Mas? kalau itu marmer. Oh marmer. Marble ya Marmer Jawa. Marmer Jawa. Yang kita produk. Kalau yang itu jade yang dibuat patung yang dibuat patung ini jade asli sini Mas Didi. Jadi di sini di Kebumen itu di sungai-sungai tertentu itu ada sumber-sumber jade. Sumber-sumber jade dari sungai. Iya, contohnya yang ada di belakang Mas Didi itu jade semua. Ilustrasinya itu kulitnya seperti batu biasa sih. Cuma kalau dibelah nanti ada yang berwarna putih, ada yang hijau, ada yang kekuningan, ada yang hitam juga. Jadi banyak. Teman-teman lihat nggak ini? Ini apa teman Mas? Itu termasuk jade. Jade juga, tapi putih ya? Itu salem jade. Salem? Jadi warnanya salem. Warnanya salem. Jadi itu jade asli sini juga. Banyak yang asing buat saya apa jenis. Kalau itu kan kayak rose quartz kan populer ya. Lebih populer ya. Ini malah saya kira tadinya ametis karena ungu-ungu. Kalau yang ungu memang ametis. Ametis ini? Ya. Itu juga ametis. Itu dari klaster semacam ini kita poles kalau yang itu. Nah, kalau klaster kecilnya seperti ini juga ametis. Keren-keren banget friends. Dan tadi tuh aku ngeliat ya, Mas Eko tadi beberapa kan ada figur-figur ya. Atau mengingatkan ke Tiongkok ya. Makanya saya berpikir tadi kok Tiongkok gitu. Kenapa? Apakah itu pesan dari batunya minta digarap keinginan si batu itu sendiri? Misalnya kan ada bagi orang yang udah serius di batu, di kristal atau logam batu mulia ya. Batu mulia. Gemstones kan biasanya kan suka ada kita punya hubungan, punya vibrasi, punya koneksitas antara kita dengan si batu ya. Ini saya kebetulan pakai ini apa? Pakai gelang. Citrin. Oh, citrin. Ya. Citrin sama cuma pakai satu dan ini Sedona method di Amerika. Jadi ada satu daerah kayak Ubud lah, daerah spiritual di Amerika, dan pas beli aja gitu di asli dari sana ya. Udah Indah Mall ya. Pada waktu beli di Sambal. Saya pikir ini kayu kan, ternyata Sedona. Aku tanya ini apa nih? Ini Sedona, dan tiba-tiba saya kaget. Sedona tuh waktu bukunya Sedona Teori Masuk Indonesia, kebetulan saya endorsernya dari jadi saya menulis keterangan tentang ilmu Sedona gitu ya, Sedona method. Jadi, kenapa saya milih ini? Ternyata batu ini dari Sedona. Nah, itu yang tadi menyambung tadi ketersambungan, tentang ketersambungan. Ya, koneksi. Koneksi. Kayak Mas Didi mungkin lebih cenderung, saya sih kalau pakai citrin enak. Kalau kita pakai jade enak. Kalau kita pakai Sedona itu enak gitu. Itu sebenarnya konektivitas. Konektivitas artinya apa? Sebenarnya yang connect itu bukan kita, tapi dua arah. Antara setiap mineral atau kristal dengan jiwa-jiwa kita sebenarnya ada yang namanya pertemuan vibrasi dua arah. Makanya kita cocok pakai ini, kita cocok pakai ini. Jadi ada cara-cara memilih kristal atau mineral seperti itu. Sehingga kita menyamakan vibrasi, terus apa yang disebut dalam ilmu vibrasi ya, kita paling cocok dengan mineral apa sih? Itu yang paling bagus ya, kita menggunakan vibrasi atau feeling dari vibrasi tadi itu sendiri. Kalau Jawa sendiri bilang kretek ya. Kretek pas milih batu itu kreteknya apa? Makanya kalau orang Jawa kan bilang kretek pertama itu yang paling benar. Itu sama halnya kayak memilih jodoh, kayak memilih baju, itu sama. Bagaimana kita memilih yang namanya kristal ataupun mineral ataupun segala sesuatu yang berkaitan dengan alam itu, kita harus mengutamakan feel. Sama seperti pertanyaan tadi, kenapa kita bikin figur Cina gitu? Karena di sosok saya di sini sudah ada figur yang akan saya bikin, sehingga saya harus memilih batu dari beragam. Saya pengen yang warna hijau misalkan, terus dengan ketinggian sekian, terus di
Di dalam batu mentah itu sendiri saya sudah bisa melihat figur. Saya samakan persepsi dengan kemudian. Kamu bisa nggak lihat figur ini? Ini gambarnya. Dengan pengrajin ya? Dengan pengrajinnya. Akhirnya kita diskusi bagaimana menjadi diskusi ini akan menjadi karya dan menjadi objek batunya itu akan menjadi patung semacam itu kita perlu namanya kesinergian. Dari kesinergian dan cara kita membuat produk seperti itu ukiran itulah yang nantinya akan membedakan mana karya, mana kerajinan. Nah, ya kan. Kalau kerajinan kita batu besar dipotong supaya irit, dijadikan produk yang banyak supaya laku. Mas, supaya itu tujuannya dari karya juga supaya laku. Cuma agak sedikit berbeda karena kita dalam membuat karya atau bentuk kita betul-betul memilih figur atau bentuk yang kita ciptakan tadinya di feel rasa dan keinginan kita tumbuhkan melalui media dan melalui pengukir yang sejalan dengan kita. Itu yang nantinya akan menjadikan karya yang berbeda. Itu yang saya sebut karya. Kalau sebut kerajinan ya ini kerajinan. Pura-pura terus figur-figur aja. Ya, karena ini hanya sebuah batu tanpa mereka melihat batunya, mereka langsung bikin supaya jadi banyak, supaya jadi laku. Tetapi kalau karya, Mas, boleh lihat itu pisang ya? Ya, ini bentuk pisang. Ini dari marmer biasa, makanya itu jadi produk kerajinan. Lucu sih. Pisang malah mau dicoba, friends. Ya, tapi bedanya dengan karya, karya itu sendiri pasti diciptakan atau di-create untuk suatu tujuan. Karena mungkin di kita hanya figur seperti ini, tapi untuk di kelompok seseorang ataupun budaya atau bangsa di sana itu sebagai figur seorang pahlawan. Ada yang di sini figur seorang dewa. Jadi makanya kita harus betul-betul menempatkan jangan sampai figur itu diciptakan diukir atau dengan biasa sehingga itu tidak menjadi khusus tidak menjadi karya. Ya. Itulah yang membedakan karya tadi. Dan kalau misal kita tadi kan aku ini mirip itu ya, kayak ada pasukan terakota gitu yang kiri tadi. Ya. Pasukan terakota. Menarik ya. Pernah nggak Mas ada figur-figur dewa dewi ataupun tokoh yang dari Nusantara gitu, misalnya apa Semar, apa Bagong atau Kresna? Ada juga sih sebenarnya pesanan-pesanan seperti itu. Biasanya figur-figurnya itu figur-figur yang bersifat tadi pewayangan, ada yang figur itu. Tapi yang pernah pengukir saya pakai, pengukir yang sering saya pakai itu memang pernah menciptakan figur yang Jawa itu cuma setahu saya cuma waktu itu bikinnya Gatot Kaca sama Semar tadi. Semar. Cuma melihat Semar saya ya bagus sih, tapi saya mungkin tidak satu. Nggak connect, frekuensinya beda. Iya. Tapi pernah saya bikin figur di mana dari imajinasi saya atau bukan semata keinginan saya, tetapi saya ingin mewujudkannya dalam bentuk patung. Saya waktu itu membayangkan figur bidadari itu seperti itu. Jadi seseorang yang cantik dan usianya tidak muda dan tidak tua, tapi mereka itu bersayap lah. Ini figur imajinasi saya yang saya lihat dari vision saya, tapi saya terangkan ke pengukir untuk membuat figur seperti itu. Ya. Itu ada sebelahnya Pegasus ya? Pegasus itu juga saya pingin ngukir itu dari Snowjet, jadi dari kiok putih kalau itu. Pegasus Phoenix ya? Pegasus ya? Iya. Pegasus tapi itunya pakai lemurian. Batunya. Mulai yang atas? Nggak usah. Susah dibikin. Iya bener-bener. Suruh dibawa nanti kita lihat sebentar. Ya. Nah, ini sendiri apa Mas figurin Mas? Apakah buat meditasi ini? Kalau ini sih kita bikin karya, cuma dari lemurian karena saya membayangkan walaupun tidak seindah ini mungkin dulu, tapi saya membayangkannya dulu pernah ada orang bikin semacam ini. Saat itu ya? Ya, karena clear quartz lemurian ini salah satu batu yang menurut saya istimewa karena materinya itu sangat keras. Ini materi ini bisa menggores baja sekalipun. Artinya, baja, kaca. Ya, walaupun bentuknya seperti kaca seperti ini, tapi lemurian itu sendiri kekerasannya di atas baja. Pernah dicoba buat meditasi Mas? Ya, paling cocok sebenarnya kalau yang clear quartz ini untuk meditasi karena kristal sebenarnya semakin ditempatkan di atas itu semakin baik. Makanya sekarang ilustrasi Mas Didi. Kalau jenengan punya batu yang dianggap istimewa terus dipakai di kaki. Oh iya. Iya kan? Terus saya pakai di pinggang.
terus saya pakai di leher, terus apalagi saya pakai di kepala. Ini akan sangat membuat perbedaan, ya kan? Seperti halnya patung antara di bawah, di atas, terus saya tempatkan lagi di atas, ini menjadi sedikit yang berbeda. Itu sama, batu tinggal menempatnya. Kenapa ditempatkan di bawah kayak gini ya? Karena memang sudah tidak ada tempat. Sebenarnya tempat yang paling standar untuk kristal seperti ini, ketinggiannya. 80? Ya, sepadan dengan perut kita sehingga kita melihatnya tidak terlalu bawah. Mereka semakin bagus. Lebih kepada adab dan menghormati. Iya, sama persis mirip-mirip itu. Itu hewan atau tumbuhan juga kan kita juga harus punya adab juga. Iya. Motong gak permisi gitu. Sebenarnya mineral dan kristal itu juga sama dengan makhluk yang hidup, lain kalau kita mereka hidup. Karena yang saya amati mereka punya feel dan mereka punya daya tumbuh. Mereka juga punya rasa sehingga banyak sekali saya mendapatkan sesuatu dari kristal-kristal ini. Saya dulu punya apa namanya? Rutilated quartz ya. Rutilated quartz. Itu makin lama juga tumbuh itunya apa? Serabutnya. Karena itu kan sebenarnya clear quartz yang termasuki serabut emas sebenarnya, seperti emas warna emas. Ada juga yang tembaga hitam ya. Ada juga yang hitam. Ada yang keperakan juga ada. Oh, oke. Saya pengen bawa ini. Bentar. Monggo. Sebentar, Pak. Nah, ini yang pengen saya perlihatkan ke Mas. Lemurian ya, Mas? Lemurian? Ya, ini gede banget. Gede banget. Boleh Mas ke deket kamera? Boleh. Nah, friends, ini lemurian. Ya, ini salah satu kristal. Ini jenis clear quartz yang namanya lemurian. Iya, berkaitan dengan ini Mas, dengan apa namanya? Satu masa atau apa dari Lemuria itu? Ada yang menghubungkannya dengan itu. Itu tidak ada yang salah sih Mas, bisa aja. Tapi mengenai pembuktian kan tidak bisa dibuktikan secara empiris, karena pada saat itu memang tidak ada teknologi yang bisa membuktikan itu. Tapi kalau saya mengamati terhadap ketuaan materinya akan sangat mungkin, karena untuk materi yang tua ini tahan terhadap cuaca, tahan terhadap bencana, tahan terhadap api, karena kekerasannya sangat tinggi, sehingga sangat mungkin juga kristal-kristal lemurian ini dulu memang sudah ada, karena ini bersifat tumbuh. Kalau bisa tumbuh setinggi ini, tentu saja dia pasti usianya sangat tua. Itu juga dalamnya pasti nambah tuh ya bisa. Iya. Titik-titik hijau-hijau kayak lumut di dalamnya. Selalu transparan guys. Tapi karena di sini sudah tidak ada kulit inangnya, sehingga dia sudah tidak tumbuh. Tapi pada saat dia menempel di kulit inangnya, tentu saja dia tumbuh. Nah, aku tadi lihat di hampir setiap sudut tempatnya Mas Eko ini ada banyak sekali kristal di meja-meja sampai kemana-mana. Kristal itu mulainya udah berapa lama? Saya kalau mulai mencintai batu sendiri itu sejak saya lulus SMA dulu tahun 87 itu saya memulai ngumpulin batu-batuan, mulai suka mineral itu intens itu sekitar tahun 2000-an lah. Tetapi saya tahu batu kristal sekitar 2007. Baru saya menemukan kristal saya yang pertama, kristal geoda. Kristal geoda itu kristal seperti ini. Saya nemu waktu itu nemu kristal geoda semacam ini. Pertama kali saya nemu. Nemu bukan beli. Ya, nemu kok. Ini kok batu bagus banget gitu. Terus akhirnya saya di mana tahu. Di sungai. Waktu itu di sungai. Dia pecah. Dia kan menyatu sebenarnya seperti batu biasa. Tapi dia pecah sehingga dalamnya geodanya kelihatan. Nah, dari kristal itu kecintaan saya tumbuh bagaimana saya mengumpulkan batu-batu seperti ini. Saya suka gitu. Akhirnya saya googling, akhirnya saya cari di penambang, cari 1, 2, 3 sehingga akhirnya semakin bertambah dan jenisnya semakin bertambah. Nah, lama-lama kan terlalu banyak. Saya sering pamer di medsos waktu itu. Saya tidak menduga bahwa kristal itu juga disukai banyak orang dan dimanfaatkan banyak orang. Seiring teman-teman yang datang membutuhkan kristal, terus aktivitas, akhirnya saya memulai aktivitas jual beli kristal sehingga saya mengambil dari penambang seluruh Indonesia untuk seluruh Indonesia karena saya ada yang dari Nusa Tenggara Timur, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Kalimantan, Jawa Tengah sendiri, Jawa Barat, terus saya dari Sumatera, ada yang dari Natuna, ada yang dari Kalimantan, bahkan sampai perbatasan Aceh itu Medan saya ambil juga dari sana. Artinya dengan berbagai warna kristal, dengan berbagai macam kristal, akhirnya ya dari pembeli-pembeli itu sendiri kan itunya sendiri-sendiri ya. Ada yang suka putih, ada yang memang menggunakan warna ungu. Selera maupun kecocokan. Cuma saya menitik beratkan bagaimana saya ingin mendapatkan kristal-kristal dengan berbagai warna tapi dari Nusantara. Kalau selama ini yang kita tahu kan kristal pasti dari luar negeri yang bagus-bagus.
akhirnya saya bisa menemukan kristal-kristal yang bagus walaupun itu dari Nusantara, termasuk yang tadi Lemurian. Ini juga kalau lihat di Crystal Bible misalnya ya, Ya. saya terus terang kayaknya belum pernah baca itu Lemurian. Jadi apa Lemurian tuh di sini Mas? Lemurian bukan. Kalau Lemurian menurut saya, kalau ini karena ini saya dapat di perbatasan Indonesia Malaysia. Jadi kalaupun bangsa Lemurian itu ada, itu ya menurut saya pasti di Asia Tenggara lah. Karena dengan penyebaran lapisan kulit bumi yang menyebar sehingga menjadi pulau itu, kalau melihat dari peta saya dapatkan kristal itu ya dari sekitar Asia Tenggara. Nggak sampai Papua jadi ya? Lemurian dulu ya? Nggak sampai Maluku? Hanya saya belum pernah menemukan di sana, tetapi kemungkinan akan sangat mungkin ada. Karena lapisan bumi kan selalu bergerak. Mereka tadinya menyatu dalam satu lokasi, akhirnya menyebar, dipengaruhi oleh mineral sekitar sehingga mereka bisa memunculkan berbagai warna. Dan ini Mas, antara kita sekarang bicara vibe ya, bicara vibe vibrasi gitu. Setelah Mas misalnya koleksi ataupun malah mulai bisnis kali Mas ya? Iya, mulai jual. Mulai serius di kristal nih. Apa yang Mas rasakan gitu? Apakah di tubuh fisik, tubuh mental ataupun di pikiran, emosi segala macam ada perubahan nggak gitu? Kalau vibe kristal itu sendiri, tadinya saya menganggap bahwa kristal itu adalah sebuah benda alam yang merupakan hiasan. Tapi setelah lama-lama seiring waktu, mungkin kesimpulan saya berdasarkan pengalaman hidup saya sendiri. Karena pada saat saya mulai mengumpulkan banyak kristal, akhirnya secara tidak sadar saya mengetahui tentang rahasia vibe kristal itu sendiri. Karena pada kenyataannya vibe kristal yang sekarang di rumah saya itu banyak merubah saya dan orang-orang sekitar. Termasuk keluarga ya? Bahkan keluarga. Bahkan sekarang vibe-nya semakin luas karena aktivitas jual beli kan pertemanan kita jadi seluruh Indonesia ya. Tapi hampir rata-rata pengguna kristal itu sendiri merasakan perubahan dari diri. Satu biasanya yang mencolok itu tentang pola pikir, perubahan mindset. Yang kedua biasanya di health, di kesehatan. Fisik. Ya. Yang ketiga biasanya malah cenderung mungkin agak sedikit sabar? Enggak. Kalau itu malah cenderung ke rasa. Apa? Ke rasa. Sensitif. Bukan sensitif termasuk di dalamnya, tapi menurut saya ke faktor yang disebut rasa welas asih atau kasih sayang itu sangat menonjol sekali. Compassion ya. Itu karena rasa saja berubah dari mindset, kesehatan, rasa. Dan yang keempat mungkin karena perubahan dari ketiga ini sehingga kita secara pergaulan sehari-hari pun akhirnya pertemanan bertambah banyak, kita jadi misalkan hubungan bisnis juga tambah banyak, dan kita sendiri otomatis dengan perubahan tadi kan akhirnya kita dapat mengimbangi mereka tanpa kita harus merubah mereka. Pada akhirnya mereka tersendiri akan tertular oleh vibe itu sendiri. Tapi networking luas ya. Ya. Yang jelas itu sudah jelas pasti, tapi yang saya rasakan perubahan mendasar tentang persaudaraan, pertambahan pertemanan, ataupun perubahan pola pikir, cara mengontrol emosi itu sendiri, akhirnya saya berubah dengan sendirinya. Mas sendiri waktu itu sempat apa istilahnya melidiki nggak? Ini yang berubah saya yang terbanyak yang mana nih yang paling cocok sama saya gitu? Berubah karakter saya, berubah mental segala macam, pernah nggak ke situ Mas? Akhirnya saya menggunakan metode yang berbeda Mas. Berbeda, Jadi berbeda dari buku ya? Iya, berbeda dari buku. Karena saya tidak pernah belajar di buku, saya juga tidak pernah belajar ke orang. Akhirnya daripada saya nanti akan mempelajari dengan yang saya tidak tahu, akhirnya saya tanya sendiri ke kristalnya. Waktu itu satu malam saya bertanya, saya tidak tahu jawaban mereka. Cuma di beberapa sekitar mungkin 1 tahun saya baru merasakan jawabannya. Ternyata jawabannya itu tidak berupa kata, tetapi berupa pesan, sebuah pesan yang menguatkan rasa atau keputusan atau sehingga kita jadi tahu gitu aja deh. Suatu saat misalkan saya pengen sebenarnya clear quote itu benar sih buat netralisir, apa bisa sih buat healing. Daripada saya baca buku pasti jawabannya sudah pasti, saya tanyain aja ke kristalnya. Tapi suatu saat memang saya mendapat jawaban bahwa clear kristal ini memang betul.
Kenapa warnanya putih? Itu untuk mengembalikan sesuatu, atau untuk menetralkan sesuatu, atau untuk menyembuhkan sesuatu. Riset gitu. Ya. Misalkan, oh sekarang warna kuning seperti apa sih? Oh, orang yang memang kelahirannya cenderung Januari itu lebih suka ini. Jadi mungkin itu ada benarnya juga, karena ketersambungan antara warna, bentuk, dan orang itu merupakan sebenarnya satu kesinergian kalau kita mau teliti menggunakan rasa kita. Nah, itu saya pelajari sendiri. Saya simpulkan, saya tambahkan dengan kalau ada teman-teman yang kesini, kebetulan sekarang kan banyak teman-teman hampir dari Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan itu banyak datang ke sini sehingga kita diskusi banyak sharing ya. Banyak sharing bagaimana penjenengan menggunakan kristal, bagaimana manfaatnya, akhirnya kita sharing. Dan hampir rata-rata orang yang menggunakan kristal saya simpulkan bahwa mereka itu memang mengalami sebuah perubahan, terutama perubahan mindset dan penerimaan rasa. Itu sehingga kita bisa sharing, bisa kita gabungkan sehingga menjadi sebuah kesimpulan kita bahwa kristal itu diciptakan oleh alam atau Tuhan itu tidak pasti ada tujuan. Kalau kita mau mengupasnya dengan baik, tentu saja kita akan mengerti apa itu sebenarnya, mengapa kristal diciptakan, mengapa mineral diciptakan. Ya pasti ada gunanya. Ada gunanya ya. Contoh misalkan sekarang batu hitam di kali, itu misalkan sekarang dibuat pajangan juga nggak enak, dibuat apa ya? Dia paling-paling dibikin produk, memang untuk ciri, untuk yang buat ngulek itu misalkan. Atau memang dia karena porinya banyak, memang buat pondasi. Itu kan memang fungsinya. Nanti batu kapur apa sih? Oh, batu kapur bisa di carving, cuma bisa diukir ukiran biasa misalkan. Terus meningkat lagi, mineral marmer. Ini karena lebih padat bisa dibikin ini loh, bisa dibikin patung sederhana loh, bisa dibikin hiasan loh. Tapi kalau kristal kan beda. Kristal ini fungsinya apa sih? Karena belum tereksplor dengan baik. Akhirnya kita harus mencari fungsi itu. Nah, saya banyak sekali menemukan itu dari saya sendiri maupun dari teman-teman dari seru. Nah, sekarang kalau misalnya aku mau nanya hal yang mungkin agak dalam Mas ya. Pernah nggak di rumah dengan anggota keluarga, apakah pasangan, apakah anak, ada nggak sempat mengeluh atau apa tentang keberadaan benda ini, atau malah mereka wah asik kali Pak, tambah lagi atau gimana? Itu tanggapan keluarga. Tanggapan keluarga tentu saja tidak spontan. Kalau batu berdatangan 1, 2 itu mungkin nggak begitu masalah ya. Tapi begitu ruang tamu penuh, ruang makan penuh, ruang kamar juga saya kasih batu kan lama-lama itu karena saya tidak ada tempat media menyimpan. Tapi memang setelah bukan hanya masalah uang, kalau kita langsung kita jual kan kita dapat putaran uang itu sudah jelas pasti. Tetapi yang keluarga saya rasakan makin lama kita itu dapat pertemanan yang lebih bagus. Dan kita bisa sharing, bisa saling membantu, ada kemanfaatan lebih di mana batu itu berada. Dan belakangan mereka sudah tahu bagaimana orang-orang itu membutuhkan kristal, dan saya memang di samping tugas saya sehari-hari bekerja, memang mungkin alam sudah menugasi saya untuk bagaimana saya menjadi tukang pos kristal untuk semua orang. Dan semua orang itu hampir mengucapkan ke keluarga saya terima kasih karena kita sudah mendapatkan apa yang kita mau. Dari kemanfaatan itu dengan pertambahan persaudaraan dan dengan perubahan dari diri saya sendiri tentang apa yang disebut perilaku dan mindset itu, keluarga saya akhirnya bisa menerima. Bahkan sekarang istri sudah mulai suka nyimpen di kantor, suka bawa juga ketularan. Kalau anak-anak saya kebetulan mereka diam, cuma sebenarnya mereka tahu. Kadang-kadang ada yang misalkan datang nih 4 karung, begitu aku lagi dibuka, anak-anak saya ada yang ini jangan dijual, dia simpan sendiri. Artinya mereka sudah bisa sebenarnya itu koneksi sederhana, tapi di mana mereka memilih kristal itu sebenarnya dengan rasa. Jangan dengan keserakahan. Misalkan kita punya uang banyak nih, aku pengen kristalnya banyak, aku ingin kristal yang komplit, tapi percuma, itu hanya sebagai pajangan. Tetapi kalau kita mau memilih kristal yang betul-betul diri kita, kita harus betul-betul mengutamakan memilih dengan hati. Itulah yang membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Jangan cuma pengen. Nah, kalau cuma pengen tadi. Iya. Dulu tuh aku pernah punya 2 buku ya, nggak tahu pada kemana sekarang buku. Mungkin masih di Jakarta, buku Crystal Bible memang. Dan memang itu jadi sangat kadang belok dari apa yang kita inginkan. Iya. Jadi aku pengen warna ini gitu, pengen batu ini gitu, udah mood kayak ini kan benar-benar pengen ya, nggak peduli dengan
nggak peduli dengan apa istilahnya, dengan Bible ya. Bible. Tapi begitu baca Bible, oh bukan yang itu, harus kalau ngikutin apa namanya ulang tahun kita tuh mana? Iya, mulai astrologi ya. Astrologi. Lihat Berdasarkan astrologi, kelahiran. berdasarkan kelahiran, batunya ini loh. Padahal nggak mau beli itu, tapi kok di Bible kok kristal Bible kok harus batu itu gitu kan. Jadi Iya. yang membuat Itu buku pakem. Buku pakem artinya buku yang diciptakan orang melalui pengalaman dia pribadi. ya, Akhirnya dia tuliskan menjadi sebuah buku. dan belum tentu itu cocok sama kita kan. Nah, kalau itu dibikin oleh orang luar negeri, terus sekarang dibaca oleh orang Indonesia, bahwa saya cocoknya misalkan mineral yang tidak ada di sini, otomatis kan kita harus cari di sana. Nah, itu bisa saja alat jualan, bisa saja kita salah baca. Kalau menurut saya yang paling bagus memilih kristal adalah menggunakan rasa. Kalaupun kita suka mineral luar negeri itu karena kita suka, karena kita itu feel-nya cinta, bukan karena semata-mata saya disuruh Mas Didi atau saya membaca ini saya harus ini. Tapi coba ini hilangkan, terus kita menggunakan rasa kita. Sebenarnya kita cocok nggak sih kristal? Oh enggak, ya enggak usah. Kalau kita suka loh mineral, oh iya mineral apa yang dicari? Nah kita harus mulai menggunakan rasa. Makanya nanti kita akan menemukan yang kita butuhkan. Awalnya justru aku rasa jadi kaget pas baca-baca buku, kok ini nggak cocok, nggak boleh. Jadi banyak aturan. Kan sudah beda kan? Keinginan Mas Didi A, yang di buku B gitu kan. Nah, padahal sebenarnya yang paling betul menurut saya adalah rasa. Dan kita milih kan lah, kita meditasi kan. Ya. Dari meditasi aku kayaknya aku dapat batu ini, dari channeling dapatnya batu ini, tapi begitu orang lain, lu kok orang lain ininya ini, karena kita katakanlah Virgo gitu ya. Oh jadi Virgo harus ini yang bener nih gitu. Apalagi ntar ngeliat Sio lagi. Beda lagi karena Sio sama kan. Sio ada juga yang Feng Shui aja. Feng Shui kan ada juga yang berkaitan dengan mineral. You harus nanti pakai kayu ini di sebelah sini. You harus pakai batu di sebelah sini. You harus tanam ini sebelah sini. Ini kan pengalaman spiritual atau pengalaman Feng Shui sendiri yang diciptakan di Cina. Subjektif pula. Iya kan. Kalau pengalaman spiritual orang Jawa dalam mengatur tentang hubungan antar manusia itu kan dibukukan dalam peribuan. Ya ini kalau kayak kristal itu yang saya temukan bagaimana kita memang betul-betul akan menggunakan kristal. Itu kita betul-betul menggunakan feel, menggunakan rasa. Pada saat kita menggunakan rasa melalui mata, kita akan menemukan sebenarnya mana yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ya. Mengapa saya sediakan seperti ini? Karena saya beda, karena saya bukan pengguna. Tapi sebenarnya dengan adanya kristal banyak seperti ini kan, jadi teman-teman pingin apa di kita udah ada. Ini coba hampir, hampir semuanya ini kristalnya kristal Nusantara Mas Edi. Kita dapat dari bumi Nusantara dari Indonesia. Oh kegedean. Kita harus dapat cewek. Oke Mas, matur nuwun sangat, terima kasih banyak teh. Ya, sama-sama Mas Edi. Mas, salam damai, salam cahaya. Salam damai, salam cahaya, salam sejahtera.